Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita akan review atau kita akan ngetes kecil-kecilan si monitor ini ya. Yang kemarin kita udah unboxing juga ya. Ini adalah AOC 27B1H2 ya. Sebuah monitor layarnya 27 inci, panel IPS ya. Terus apa lagi? Resolusi 1080p, dia 100 Hz ya. Dan harganya 1,7 jutaan teman-teman ya. Bisa gue bilang harganya terjangkau murah ya. Karena gue ingat pertama kali gue punya monitor, gue habis 2 juta kurang itu cuma dapat monitor 24 inci dan layarnya 75 Hz ya. Kalau dulu gue udah tahu monitor ini ya, atau mungkin dulu sudah ada monitor ini dan gue tahu ya, harusnya gue akan pilih monitor ini teman-teman ya. Oke, monitor ini gue rasa cocok buat teman-teman yang baru rakit PC di 2023 ini ya, yang baru awal banget punya PC ya. Contoh, kalian dana 10 juta, rakit i3 Gen 12 sama RTX 3050 gitu ya. Pakai PC kayak gini buat gue udah enak ya, buat gaming editing ya, buat game FPS kayak Valo juga enak, AAA kayak GTA 5 RDR juga harusnya sudah enak teman-teman ya. Dan di video kali ini gue hanya testing kecil-kecilan seperti biasa ya teman-teman ya. Gue gak akan testing yang kompleks banget kayak tech-tuber yang memang dia bener-bener sengerti itu sama monitor ya. Paling gue hanya akan munculin spesifikasinya di sini teman-teman ya. Kalau misalkan kurang kebaca, akan gue taruh di deskripsi teman-teman ya. Bisa klik aja linknya ya. Nanti akan masuk ke halamannya. Si monitor ini nanti ada deskripsinya, kalian bisa baca kayak spesifikasi color gamut dan kawan-kawannya ya. Oke, kita langsung aja ya, karena gue juga penasaran ini monitor hasil tesnya bakal gimana. Kalau ngomongin kayak bang 27 inci 1080p bukannya blur ya layarnya? Enggak guys, jujur aja ya, gue ada monitor 27 inci yang layarnya 2K dan 1080p. Dan gue ngerasa sama aja di mata gue ya. Yang 1080p gue pakai ya, itu dia nyaman-nyaman aja teman-teman. Yang 2K gue pakai nyaman-nyaman aja. Bahkan kadang yang 2K resolusinya gue suka turunin jadi 1080p dan masih enak-enak aja, kagak blur ya. Jadi menurut gue kalau ada yang bilang kayak 27 inci itu bikin blur atau warnanya atau tulisannya jadi nggak padat banget, ya itu mah gimana mata masing-masing deh ya. Kalau menurut gue sih 27 inci 1080p masih worth it aja ya. Oke, langsung aja ya kita nyalain monitornya ya. Kita colokin ke komputer juga, oke. Sebelum kita nyalain deh ya, gue sekali lagi mau ngasih tahu, mungkin teman-teman ada yang gak nonton pas unboxingnya ya. Monitor ini benar-benar slim ya teman-teman ya. Jadi tagline-nya juga setahu gue di judulnya memang monitor ultra slim. Dan kalau teman-teman mau masang monitornya 3 biji atau triple monitor ya, ini bakal kelihatan cakep banget ya kalau kalian pakai monitor yang slim seperti ini ya. Terus untuk angle-nya dia hanya bisa nenggak sama nunduk aja ya. Nenggak ke atas seperti ini ya, lalu nunduk dikit ke bawah ya. Oke, hanya bisa sampai gitu. Kalau teman-teman pengen bikin vertikal ya, atau diberdiriin lah kasarnya ya, kalian harus beli bracket terpisah ya. Oke, dan ini juga dia ada buat VESA-nya di belakang ya, 10 x 10 cm ya. Untuk portnya ada HDMI, VGA, audio jack, dan juga buat power teman-teman ya. Oke, langsung aja kita nyalain ya. Oh ya guys, untuk tombol power dan setting-setting menunya ya, dia tuh ada di kolong bagian kanan ya. Nah di sini teman-teman ya. Jadi dia tipenya button kayak gitu ya. Oke, untuk menunya ya. Oke, sekarang kita akan nyalain layarnya teman-teman ya. Oke, jangan lupa colokin ke listrik dan powernya dinyalain teman-teman ya. Oke, ada LED warna putih di kanan bawah, nanti akan muncul logo AOC teman-teman ya. Oke, nah di sini gue connect-nya pakai HDMI teman-teman ya. Gue ngetes pakai komputer i3 Gen 12 dengan GTX 750 Ti ya. Menurut gue spek kayak gini untuk rakitan pertama ya. Kalau baru pertama punya PC udah cukup deh teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat lebih dekat ke monitornya ya. Pertama gue pengen lihat dulu tampilan menunya teman-teman ya. Oke, tekan tombol yang di bawah ya, yang di sini, yang sebelah power. Nah,
Dia ada luminance ya untuk ngatur apa namanya, kontras dan kawan-kawannya ya. Oke, ada eco mode, terus juga ada apa tadi? Ada SDR mode ya, di situ bisa dinyalain ya. Kita cek sebelah kanannya ada color setupnya ya, ada temperaturnya bisa pilih warm, cool atau kawan-kawan ya, atau terserah kalian, itu selera soalnya. Ada picture boost ya, ada OSD setup ya, ada mode game setting ya, oke. Adaptive setting di sini bisa dinyalain juga, ada extra ya, lalu ada exit ya, jadi kurang lebih tampilan menunya seperti itu ya. Dan ini kalau tadi dilihat ya, dia masih jalan 60 Hz teman-teman ya, oke. Nah sekarang gue pengen coba rubah dari display setting teman-teman ya, oke. Di sini kebaca 1080p ya. Kita ke advanced display ya, udah kebaca ya 27B1H2 ya. Untuk hertznya kita bisa ningkatin sampai 100 Hz teman-teman ya, karena memang monitornya bisa 100 Hz teman-teman ya. Dan ini gue masih pakai kabel HDMI bawaan si monitornya teman-teman ya, gue belum pakai kabel HDMI lainnya ya. Dan sekarang dia sudah jalan 100 Hz ya. Kalau kita lihat di menu, kita cek ke kanan ya. Nah, dia sudah 100 Hz ya teman-teman ya. Jadi monitor ini benar-benar 1080p 100 Hz ya. Dan kalian bisa lihat sendiri juga untuk 1080p menurut gue masih cakep banget ya. Kagak ada blur-blurnya sih guys. Ini lu bisa baca sendiri deh ya, tulisan tuh kayak begini-begini, menu-menu aplikasinya tuh ya. Kagak ada yang blur guys, masih aman-aman aja. Oke, sekarang kita akan coba ngetes video-video ya teman-teman ya. Contoh video 4K 60 fps ya. Walaupun layarnya 1080p ya, dia masih bisa kok ngeplay video YouTube dengan kualitas 4K ya, dan masih bisa jalan normal teman-teman ya. Oke. Soalnya ada beberapa monitor yang 1080p, ketika misalkan gua play video 4K kayak gini ya, resolusinya dipaksa ke 4K, dia kagak bisa ngeplay dengan lancar ya, kayak endut-endutan gitu ya. Sedangkan yang ini dia masih lancar-lancar aja, dan kalian bisa lihat sendiri kualitas warnanya juga menurut gua cakep teman-teman ya, enak banget untuk dilihat. Oke. Warnanya hijaunya hijau, coklatnya coklat, kuningnya kuning ya. Oke, next kita akan coba UFO test ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya untuk UFO test ini harusnya dilakukan atau diambil atau di tag gambarnya pakai kamera yang bener-bener proper teman-teman ya. Kalau pakai kayak gue, ini kan gue pakai kamera HP doang nih, mungkin hasilnya rada kurang maksimal ya. Tapi kita coba jajal aja ya. Kalau gue ngelihat pakai mata kepala gue sendiri, ini kan kalau mau ngelihatnya benar atau tidaknya, kalau misalnya kita ngikutin UFO-nya dari kiri ke kanan, si garis ini tuh dia tuh harusnya lurus gitu atas bawahnya ya. Coba kita ikutin aja satu ya. Jadi benar-benar harus diikutin. Kalau dari mata gue sih ya lurus aja si garis-garisnya gitu teman-teman ya. Jadi masih oke aja ya. Nah, kurang lebih hasil screenshotnya seperti ini ya. Oke, testing game yang pertama GTA 5 ya teman-teman ya. Ini dari tadi gue sempat main game juga. Daya yang dikeluarkan hanya 14 watt aja teman-teman ya. Ini benar-benar daya yang irit tentunya guys ya. Untuk sebuah monitor ya. Ini gua set di resolusi 1080p ya, 100 Hz ya. Hai. Kita coba jalan-jalan aja teman-teman ya. Tuh, tampilan grafiknya masih enak dilihat ya, warna merah, kuning, hijau, biru dan kawan-kawannya ya. Masih nyaman untuk dilihat. Aduh, saya jatuh. Ya. Apinya juga masih enak dilihat ya, jadi grafiknya enak dilihat, warnanya teman-teman ya. Kagak ada keluhan gue buat monitor ini, masih enak dipandang teman-teman.
Oke. Gue di sini belum ngerasain yang 100 Hz ya teman-teman ya, karena memang kalau pakai VGA 750 gue set di high, dia dapetnya cuma 60-an fps ya, naik turun ya. Tapi ini buat gue udah cukup enak teman-teman ya, cukup enak, playable, dimainin, warnanya juga enak dilihat teman-teman ya. Tuh. Oh, ini senjatanya gue pakai warna pink aja, warna pinknya kelihatan jelas banget teman-teman ya. Oke, kita tembakin tuh, ledakan-ledakannya juga cakep lah warnanya ya. Oke, cukup lah ya untuk GTA 5. Kita coba game yang lain. Next game Valorant ya. Kita lihat di sini udah gua set 1080p ya, 100 Hz ya. Monitor AOC-nya juga udah kebaca tuh ya. Oke, 100 Hz 1080p dengan grafik high ya teman-teman ya. Oke. Kalau lagi sepi gini ya, nggak ada musuh, bisa sampai 200 fps ya. Ini gue pakai i3 Gen 12 teman-teman ya, karena gamenya kan CPU board ya. Ngikutin CPU-nya gitu ya. Lebih besar pakai kinerja prosesor untuk si game ini ya. Nah, itu kalau sepi tadi 200 fps-an, kalau lagi rame bisa 160 sampai 190-an fps teman-teman ya. Oke, ini dipakai nengok-nengok juga udah enak banget teman-teman ya. Oke, tapi gue harus kasih tahu ke teman-teman ya, walaupun di sini kelihatan nih fps sampai 190 atau 200 fps, karena monitornya itu dia 100 Hz ya teman-teman ya, maka yang akan dilihat oleh mata kita rasanya seperti 100 fps gitu ya. Oke. Walaupun ini sampai 190 190 fps, tapi karena monitornya 100 Hz ya udah yang kerasa di mata kita adalah 100 fps. Tapi apakah itu tidak enak? Tentu enak guys ya. Enak asli deh. Ini gue main kiri kanan gini buat main Valo gini udah enak. Kalian misalkan mau main game Valo ya, anggaplah seperti yang gue bilang baru punya komputer gitu ya, pakai monitor ini jadi monitor pertama ya, main game Valo untuk kompe-kompean, gua rasa udah bisa cukup bersaing teman-teman ya. Masih playable banget, gua nengok kiri kanan aja ini masih enak dilihat ya. Oke. Nah, kita coba keliling-keliling dulu aja ya. Dan warna juga teman-teman bisa lihat ya, Magic Wibinio-nya ya, merah, kuning, hijau, biru ya. Ini warna batu batanya juga benar-benar warna batu bata ya, oranye. Oke. Kita coba di sini. Oke, dia masih enak-enak aja menurut gue ya. Bahkan di sini bisa sampai 270 fps lebih ya. Tapi balik lagi ya, karena dia 100 Hz, yang terasa di mata kita adalah ya 100 fps-an ya. Dan ini gue masih ngerasa enak, tidak ada keluhan apapun di mata gue. Oke. Selanjutnya kita akan tes RDR2 teman-teman ya. Tapi di sini gue ganti PC ya teman-teman ya, pakai i5 Gen 13 terus DDR5 sama RTX 3050. Tadi kita pakai i3 Gen 12 sama GTX 750 ya. Ini gue pengen ngetes aja, pengen ganti aja speknya gitu. Kalau kita main game AAA kayak RDR gitu ya, dibikin 1080p high gitu ya, apakah masih nyaman atau tidak ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh malam ya, dan dia masih kelihatan cakep teman-teman. Ini 1080p high ya. Oke. Oh. Gue nggak masalahin ya kalau kita main game AAA kayak gini dapat 60 fps-an ya. Oke. Kalau gambarnya cakep banget kayak gini mah udah jos lah guys ya. Jadi kalian misalkan pakai spek PC yang anggaplah yang cukup gitu ya, yang biasa aja ya, pakai monitor ini juga udah enak banget ya. Kalau kalian pakai spek yang lebih tinggi lagi ya, anggaplah ini si i5 Gen 13, terus nanti VGA-nya anggaplah pakai RTX yang 4000 series gitu ya, itu hasilnya akan jauh lebih enak dipandang teman-teman ya, untuk main game AAA seperti ini tuh ya. Detail-detailnya cakep banget. Oke. Segini gue malamnya ya, malamnya aja kayak gue ngelihatnya masih ketara gitu guys. Ini awan, terus ini rumahnya gitu, bukan gelap yang blank hitam kagak kelihatan gitu guys. Soalnya ada beberapa juga tuh monitor yang gue lihat kalau malam tuh kayak gue nggak bisa ngelihat apa-apa gitu,
Kayak di sini aja kita bisa ngelihat ya, kayak ada jalan bekas kereta kuda aja masih kelihatan guys gitu. Kan ada yang gelap banget gitu, nggak kelihatan ada apa-apa gitu. Apakah di depannya ada jalan bolong kah atau apa ya? Ini masih kelihatan jelas banget pokoknya, gokil AOC. Oke, game terakhir ya teman-teman ya, Hogwarts Legacy ya. Ini settingannya 1080p window full screen ya, karena memang dia itu kagak bisa full screen teman-teman ya. Tuh, cuman bisa window full screen sama window doang. Jadi gue pilih window full screen aja. Upscale-nya NVIDIA DLSS ya, facing off, frame rate-nya di uncap ya. Dan ini gue set high semuanya ya. Dan ray tracing gue on ya, quality-nya ultra karena gue pengen lihat hasilnya teman-teman ya. Oke, hasil grafiknya menurut gue cakep banget teman-teman ya. Kita cari yang rada terang dikit coba nih. Nah, tuh karakter di gamenya juga kalian bisa lihat ya, tuh cakep. Oke, warna bajunya kuning, terus ada birunya. Ini warnanya memang sesuai tuh, spellnya yang merah juga guys ya. Jadi Magiku Hibinyo-nya cakep lah ya. Dan kalau ngomongin soal game kan balik lagi ke speknya ya. Oke. Kalau kalian pakai spek yang tadi tuh ya, yang i3 Gen 12 sama GTX 750 untuk main game Hogwarts Legacy, mungkin dia akan dapat FPS kecil teman-teman ya. Kalau kalian pengen main game triple A ya dan memaksimalkan si monitor ini ya, setidaknya speknya ya bisa i3 Gen 12 dengan RTX 3050 tuh ya. Nanti FPS-nya bisa dapat 100-an kayak gini dengan monitor 100Hz, menurut gue udah cukup teman-teman ya. Oke. Tapi kalau kalian misalkan speknya kayak tadi tuh ya, pakai 750 Ti sama i3 Gen 12 atau i3 Gen 10, dan kalian mainnya game FPS kayak Valorant tuh ya, yang FPS-nya bisa banjir di atas 100 FPS ya, itu udah worth it juga teman-teman ya. Oke. Dan buat monitornya, gue ngelihat tampilan grafiknya enak banget teman-teman ya. Kalian juga bisa lihat ya, warna-warninya ini cakep banget guys tuh, pohonnya hijaunya tuh ya. Oke. Dan gue pribadi kagak masalah sih guys, misalkan game triple A dapat 60 FPS doang kayak gini, gak masalah teman-teman ya. Tampilan grafiknya cakep soalnya. Warna-warni yang dihasilkan oleh monitornya ini cukup cakep. Oke. Tuh. Dan gue jujur ya, gue kadang gak ngerti bener sama yang bilang 1080p 27 inci blur tuh dari mana guys. Ini segitu kinclong kayak gini guys. Kalian juga bisa lihat sendiri kan. Ya tadi ya gue main game, gue nonton video tuh ya. Ini hasilnya cakep teman-teman. Jadi buat kalian nih, misalkan dana kalian ada 1,7 nih, terus mau beli monitor 1080p AOC ini, terus ada yang bilang 1080p 27 inci tuh suka blur. Bakalah. Lu lihat aja ini cakep hasil gambarnya guys. Itu balik lagi gimana masing-masing punya mata ya. Cuman kalau menurut gue ya ini mah udah cakep guys tuh. Warna-warninya juga udah just lah, worth it guys. 1,7 kalian beli monitor ini. Oke teman-teman, kurang lebih segitu ya review gue soal monitor AOC 27B1H2 ini teman-teman ya. Overall worth it teman-teman ya. Dan sekarang ini gue lagi nge-play lagi video 8K ya, dan ternyata dia bisa di play lancar teman-teman ya. Oke, gokil ya. Kalian bisa lihat juga tuh hasil tampilannya ya. Oke. Walaupun mata kita ngelihatnya ini 1080p ya, balik lagi ya. Tapi setidaknya kalau kalian pengen ngerasain video 4K jalan atau enggak ya, di monitor ini dia masih jalan dengan lancar ya, kagak endut-endutan teman-teman ya. Yang 4K aja tadi lancar ya. Oke, balik lagi ya, overall 1,7 juta buat teman-teman yang pengen punya monitor ini, itu worth it ya. Baru pertama rakit PC, anggaplah kayak tadi i3 Gen 12 pakai 750 Ti atau i3 Gen 12 pakai RTX 3050 atau pakai Ryzen yang 5000 series, 3000 series gitu ya, atau pertama kali punya PC deh ya, yang anggaplah budgetnya 10 jutaan atau 10 jutaan ke bawah ya, dipakein dengan monitor ini, di combo dengan monitor ini yang 27 inci 1080p panel IPS ya, 100Hz, buat gua worth it teman-teman ya. Kalau teman-teman minat, linknya gua bisa taruh di deskripsi. Oke, sekian dari gue.
Hatur nuhun, terima kasih dan thank you ya. Tuh kalian juga bisa lihat ya warna-warninya ya. Merah, kuning, hijau, birunya deh. Cakep banget. Gokil Alce.